Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan, serta teman-teman YouTube yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat menikmati nikmat sehat serta nikmat iman yang ada di dunia ini. Salawat serta salam tidak lupa pula semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya melanjutkan video pada kesempatan kali ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan saya Bunga Sudradiani dengan IPM A1A022024 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi, pada kesempatan kali ini, judul yang saya angkat yaitu pengaruh metode problem-based learning terhadap kemampuan menganalisis struktur paragraf siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Bengkulu Selatan. Nah, di sini kita akan menganalisis dua eksperimen, yaitu satu eksperimen semu dan juga eksperimen murni. Yang mana di sini kita akan mencari populasi dan sampelnya saja ya teman-teman. Nah, pada eksperimen semu, jadi eksperimen semu ini merupakan metode penelitian, di mana peneliti ini menciptakan kondisi eksperimental yang mirip dengan situasi sebenarnya, tetapi tidak dapat mengontrol semua variabelnya mempengaruhi hasil penelitian. Ini digunakan ketika pengendalian penuh tidak memungkinkan atau tidak etis. Nah, salah satu ahli yang mencirikan konsep ini ialah Campbell dan Stanley dalam bukunya yang terkenal, yaitu Experimental and Quasi-Experimental Design for Research. Mereka menyajikan metode-metode untuk mengatasi kendala dalam mengontrol variabel dalam eksperimen tersebut. Selanjutnya di sini ada populasi dan juga sampel pada eksperimen semu. Yang pertama itu ada populasi. Jadi populasi itu merupakan keseluruhan dari data yang ada pada penelitian. Nah, populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Bengkulu Selatan, mulai dari 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 IPS 3, 11 IPS 4, dan juga 11 IPS 5. Nah, berikut ini merupakan tabel 1, yaitu populasi penelitian ya. Jadi, di nomor 1 itu ada kelas 11 IPS 1, yang mana jumlah siswanya yang laki-laki itu ada 20, wanitanya 20, dan juga jumlah keseluruhan ada 40. Kemudian pada kolom nomor 2, itu ada kelas IPS 2 ya teman-teman, yang mana laki-lakinya berjumlah 18, dan wanitanya atau perempuannya 22 orang, sehingga jumlahnya juga 40. Selanjutnya di nomor 3, itu ada 11 IPS 3, yang mana laki-lakinya berjumlah 20, serta wanitanya berjumlah 20 juga, dan akhirnya jumlah totalnya juga 40. Kemudian nomor 4, begitu juga sama jumlah akhirnya yaitu 40, dengan kelas 11 IPS 4, dengan laki-laki 22 orang dan juga wanita 18 orang. Nah, yang terakhir itu ada kelas 11 IPS 5, yang mana jumlah siswa laki-lakinya ada 25 orang dan juga wanitanya ada 15 orang. Dan jumlah total satu kelas itu ada 40 orang. Nah, jumlah keseluruhan dari 5 kelas itu tadi adalah 40 dikali 5. Jadi totalnya adalah 200 data. Di sini kita akan menentukan sampel. Jadi, sampel adalah sebagian data dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian atau studi statistik. Nah, syarat mencari sampel melibatkan representativitas, keacakan, dan ukuran yang memadai untuk memastikan hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi secara lebih luas. Nah, di sini ada teknik dalam menentukan sampel. Jadi, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini merupakan simple random sampling atau biasa disebut dengan SRS, yaitu jenis probability sampling yang satu ini menggunakan metode setiap unit sampel dari suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, jadi satu ini juga merupakan metode probability sampling yang paling umum untuk digunakan oleh peneliti karena tidak memerlukan informasi apapun terkait dengan kerangka survei selain daftar unit lengkap dan informasi kontak. Nah, berikut di sini ada, kita akan lihat dulu bagaimana cara pengambilan sampel secara acak atau simple random yang itu tadi ya, yang SRS. Nah, jadi gini kita coba. Oke, kita spin dulu ya teman-teman. Oke, kita spin. Nah, jadi dapat kita lihat
Hasil dari AHA Slide ini sampel secara acak yang kita peroleh untuk eksperimen semu yaitu pada kelas 11 IPS 5. Dan perlu teman-teman ketahui, ini AHA Slide merupakan aplikasi atau website yang disarankan langsung oleh dosen kami yaitu Bapak Nurmanza. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai eksperimen murni. Nah, eksperimen murni ini atau eksperimen sejati sering dikaitkan dengan kerja ahli metodologi penelitian seperti Sirlono A, Fisher, dan juga banyak lainnya ya. Serta Fisher ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam mengembangkan desain eksperimen dan analisis statistik yang menjadi dasar bagi eksperimen murni. Jadi, di sini pada eksperimen murni juga terdapat populasi dan sampel, yang mana populasinya tetap sama dengan populasi pada eksperimen semu, yaitu ada 11 IPS 1 sampai 11 IPS 5. Nah, di sini tabel populasinya pun sama ya teman-teman, karena kelas yang diteliti itu juga sama. Selanjutnya di sini ada sampel, yang sebagaimana kita ketahui bahwa sampel ini adalah sebagian data dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan dalam penelitian atau studi statistik. Nah, di sini dalam menentukan teknik sampelnya, kita juga menggunakan cara yang sama, yaitu SRS atau Simple Random Sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan dalam penelitian yang memiliki metode setiap unit sampel dari satu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel, yaitu seperti kita itu miliknya acak ya teman-teman, karena kita tidak memerlukan informasi apapun terkait dengan kerangka survei selain daftar unit lengkap dan informasi kontak, sebagaimana yang telah saya sampaikan juga di bagian sampel di eksperimen semu tadi ya. Nah, di sini jadi sampel yang dapat kita ketahui di sini ya teman-teman, di sini terdapat perbedaan dari eksperimen semu dan juga eksperimen murni. Yang satu itu untuk eksperimen semu itu ada sampel yang dinamakan sampel kuasai, karena meskipun dipilih untuk mewakili populasi tertentu, proses pemilihannya mungkin tidak sepenuhnya acak atau terkendali sebaik pada eksperimen murni. Nah, sebaliknya sampel pada eksperimen murni itu dinamakan kelompok perlakuan dan juga kelompok kontrol. Jadi sampelnya ada dua, berbeda dengan sampel pada eksperimen semu. Karena kelompok perlakuan ini mengalami manipulasi variabel bebas, sedangkan kelompok kontrol tidak mengalami manipulasi untuk kemungkinan perbandingan efek dari variabel bebas. Jadi pada eksperimen murni kita akan melakukan beberapa perbandingan, sedangkan pada eksperimen semu kita tidak akan melakukan perbandingan. Jadi di sini kita juga akan mengecek secara langsung ya dari website AHA Slide bagaimana cara pengambilan sampel secara acak atau SRS terhadap eksperimen murni. Jadi langsung saja ya. Oke. Nah, jadi pada sampel pertama kita mendapatkan kelas kontrol yaitu XI IPS 11 IPS 2. Selanjutnya kita akan mengambil kelas perlakuan ya teman-teman. Sebentar. Kita mengambil kelas perlakuan. Oke. Lanjut ke kelas perlakuan. Langsung saja ya. Dengan aplikasi yang sama yaitu AHA Slide. Kita akan mengambil kelas perlakuan. Nah, jadi kelas perlakuannya jatuh di kelas 11 IPS 1. Nah teman-teman, itulah dia cara mencari populasi serta sampel terhadap eksperimen semu dan juga eksperimen murni. Mudah bukan? Apalagi jika menggunakan aplikasi seperti AHA Slide tadi. Namun ini berlaku untuk metode yang random atau acak ya teman-teman. Nah, sekarang tibalah kita di penghujung video. Harapannya video ini dapat memberikan banyak manfaat lebih terhadap diri saya sendiri dan juga rekan-rekan dan teman-teman yang telah menonton. Saya Uwasada Diani, mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan di dalam video ini. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.